menurut saya komitmen kita untuk maju, komitmen kita untuk mencapai apa yang kita inginkan itu datangnya harus dari diri kita sendiri. Leader itu bisa membantu, mensupport ya tadi, memberikan arahan atau kamu butuh apa sih? Saya bisa bantu apa kamu apa nih? Memfasilitasi. Ya? Tapi kalau kamunya nggak mau, percuma. Yang ngejalanin siapa? Iya. Kita sendiri. Kita gitu kan. Benar-benar. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo Sobat Medio, selamat datang lagi di podcast Obsesif. Dan kali ini bersama saya Ellen, kita bakal ada di segmen Let's Talk Obsesif lagi nih. Nah, di episode Let's Talk kali ini kita udah kedatangan seorang leader perempuan, Country Director dari Vivendi Search Asia, Mbak Miranti Kumala. Halo Mbak. Halo. Welcome to Obsesif. Makasih, thank you for having me. Oke, untuk mengenal Mbak Miranti lebih jauh nih Mbak, mungkin kita bakal ngobrol sedikit tentang background Mbak Miranti. Mbak Miranti kan sebelumnya menekuni bidang international relation ya Mbak. Nah sekarang nih ada di human research. Gimana sih Mbak perjalanan karirnya itu? Sebenarnya nggak menekuni, tapi saya belajar international relations. Dulu impiannya ingin jadi diplomat, seperti mereka yang belajar hubungan internasional gitu. Tapi saya juga menyadari bahwa salah satu yang saya suka itu adalah ketemu orang baru. Karena dengan ketemu orang baru saya bisa belajar. Itu maksudnya ini ketemu sama Risti sama Ellen, saya belajar nih Risti seperti apa sih yang bisa saya belajar dari Risti, itu pasti selalu ada karena itu menariknya people buat saya, makanya jadi nyaman di human resource gitu. Jadi ketertarikan sama people itu ya Mbak? Iya, sama orang manusia, human ya, ya people, ya gitu. Oke. Nah kalau kita ngobrol-ngobrol sebelumnya, Mbak Miranti ini udah 11 tahun di Vivendi Search Asia, benar ya? Benar. Nah, selama mungkin 11 tahun ini kan banyak klien atau orang-orang yang ditemui juga. Sebagai konsultan juga, mungkin kita pengen ngobrol nih soal fenomenanya sekarang itu tantangan terbesar yang dimiliki oleh perusahaan, kebanyakan perusahaan di bidang people itu apa sih Mbak? Sebenarnya tantangannya itu selalu sama. Mungkin semua perusahaan mengalami tantangan yang sama. Ada dua, ada internal sama eksternal. Internal pasti selalu berhubungan dengan kapabilitas mereka. Balik lagi, people, kalau sekarang kan ada sistem atau teknologi, ada operationnya gimana, itu selalu menjadi tantangan. Yang kedua itu tantangan eksternal apa? Paling gampang kompetitor. Siapa nih kompetitor saya sekarang? Gimana saya tetap bisa terdepan gitu ya, mengalahkan kompetitor-kompetitor ini. Tantangannya selalu itu, kurang lebih. Yang berbeda itu zamannya. Dulu gimana mengatasinya, sekarang gimana, di masa yang akan datang akan gimana, kita nggak pernah tahu. Tapi bisa nggak dengan yang mereka punya sekarang itu bertahan sampai masa depan? Karena ya perusahaan harus terus jalan ya. Nggak ada perusahaan yang visinya cuma 5 tahun jalan, nggak ada. Mereka visinya panjang semuanya. Semua pemilik perusahaan, semua orang yang menjalankan perusahaan itu sendiri gitu, karyawannya, mereka juga visinya panjang. Itu tadi, gimana bertahan tadi, challenge-nya itu cuman waktunya aja nih yang beda-beda. Oh, jadi memang ya sesuai dengan perkembangan zaman juga, pasti tantangannya juga semakin berubah. Betul. Entah itu dari people-nya sendiri, teknologi, Betul. adaptability-nya bagaimana gitu ya. Semakin menambah kompleksitasnya aja kali ya. Itu. Masalahnya orang, tapi kompleksnya lebih beda. Karena orangnya beda-beda. Faktornya makin banyak. Faktornya makin banyak. Gitu. Kalau yang mendorong nih Mbak, yang dari pengalamannya Mbak Miranti, faktor apa sih Mbak yang mendorong terciptanya lingkungannya tuh yang ideal buat karyawan? Saya mau nanya dulu, ideal itu apa? Definisi ideal itu apa? Iya benar sih. Ideal, setiap perusahaan ideal tuh pasti beda-beda ya standarnya. Jangankan perusahaan, ideal untuk Risti dan ideal untuk Ellen aja beda. Benar, Right?
Ellen pengennya idealnya saya mau kerjanya jam 10 sampai jam 4. Itu ideal buat Ellen. Menurut Rizri, enggak saya jam 7 aja sampai jam 3. Ya, beda. Menurut saya sekarang kita nggak bisa bicara soal standar idealis karena nanti jadi sangat idealis, cenderung kepada egois jadinya. Karena kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi standar kita ke Tristi dan Ellen. Apa yang menjadi standar perusahaan A itu juga harus jadi standar perusahaan B. Oke. Karena mereka dijalankan oleh orang-orang yang berbeda. Mereka punya, kalau saya bilang, kalau familiar itu sama culture. Oke. Walaupun misalnya industrinya sama, media satu dan media yang lain, sistemnya sama gitu, operationnya sama, tapi orang-orangnya kan beda. Yeah. Culture karena culture itu dibentuk dari orang-orang yang menjalankan, itu beda. Kalau saya sekarang mengeneralisir, itu nggak adil untuk industri lain, untuk karyawan lain, nggak bisa dong gitu, karena semua punya konteksnya beda, people-nya beda, visi manajemennya beda gitu, semua kan ada plot-plotnya ya, gitu. Nah, Memang tergantung culture perusahaan juga ya sebenarnya. culture perusahaan dan gimana kita bisa menerima dan menjalankan itu. Maksud saya begini, ketika kita kerja di satu perusahaan, kita kan terikat kontrak untuk mengikuti aturan perusahaan tersebut. Dan jangan lupa, kita udah tanda tangan kontraknya. Secara sadar. Jangan lupa. Jadi kita punya kewajiban yang harus kita jalankan. Terus kalau terus membanding-bandingkan di luar itu, padahal secara sadar sudah tanda tangan dan bersedia mematuhi, itu yang nggak konsisten dan yang nggak ideal, siapa? Kita kan. Right. Jadi udah tahu perusahaan seperti ini misalnya, wah saya nggak bisa nih diatur pakai kemeja terus nih, gitu kan. Karena saya sukanya ganti-ganti bajunya misalnya gitu kan. Itu nggak apa-apa, itu preferensi kita kan. Preferensi individu tuh nggak bisa dipaksakan. Ya berarti mungkin bukan di perusahaan ini kamu cocoknya. Makanya banyak yang bilang, kayaknya saya nggak cocok nih sama culture perusahaan ini. Itu tidak apa-apa. Menurut saya, itu adalah hak dari masing-masing individu. Makanya kita cari tahu. Iya kan? Kita cari tahu dulu nih, perusahaannya Risti kayak gimana sih? Emang bos-bos kamu gimana? Gini. Oh, nggak bisa nih saya nih. Gini. Aduh, apa? Kalau sekarang mungkin, I'm not morning person. Ya berarti cari kantor yang tidak mengikat kamu kerja jam 7 pagi. Fleksibel gitu. Betul. Ya. Apakah ada? Ada mungkin. Apakah mudah? Ya nggak selalu mudah. Mungkin ada tantangan yang di Betul. bagian lainnya dengan dikasih fleksibel untuk tidak kerja jam 7 pagi, maksudnya mungkin masuknya jam 10 pagi. Ya berarti kan kita tetap harus bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah kita sepakati. Di jam 10 ya sampai jam 6 atau jam 7 ya kita harus terima dong. Benar. Gitu. Jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab. Oke. Gitu. Nah, mungkin kita lebih ngobrolin soal disruption. Tadi kan kita sempat ngobrolin tantangan juga ya. Dari perusahaan itu beda-beda. Seiring berkembangnya zaman, makin banyak disrupsinya. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Miranti sendiri dan apa yang Viventis lakukan dengan mungkin klien atau rekan-rekan yang sudah bekerja sama Viventis, apa sih value yang diterapkan supaya mereka itu tetap bisa untuk relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman ini? Ini kata-katanya lagi hip banget ya. Hip disruption. Agile, disruption. Apalagi nih nanti. Ideal. Jangan ideal aja. Jangan ideal. Kita udah. Adaptif dan relevan. Adaptif dan relevan. Saya lebih suka relevan daripada ideal. Tadi karena standar ideal, satu lagi standar ideal kita 5 tahun yang lalu dan sekarang itu pasti akan berbeda. Kenapa? Karena kita sudah menempuh apa yang dulu kita nggak punya, terus kita punya kesulitan hidup, kita pun sudah berbeda, gitu kan. Nah, balik lagi nih ke disruptif tadi kan. Kalau Viventis sendiri, itu kita sudah mendisrupt diri kita sendiri, itu sudah sekitar dari 2017 di semua, karena ini regional company ya, jadi ada di Singapura, Malaysia, Filipina juga. Jadi kita sudah mempertanyakan apakah kita masih bisa relevan 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Gimana kita bisa relevan? Kita sudah running transformatif gitu ya, major transformatif, shifting mindset kita.
dari dulu kalau interactionnya itu betul-betul transaksional, kita sudah lebih mengarah kepada terminologi kita adalah career well-being. Oh, menarik. Well-being juga ini ya, kata-kata yang hip Iya, sekarang. hip sekarang. Nah, ini disambungin sama career well-being. Kenapa? Karena kita percaya di Viventis itu setiap manusia mereka punya preferensi, mereka punya value, dan dengan bertambahnya waktu prioritas akan berubah, hal-hal lain pun akan berubah, standar hidup mereka akan berubah, makanya kita sebutnya juga well-being, gitu kan. Nah, dari situlah kita sudah mengubah pola pikir kita, cara kita bekerja, approach kita lebih disruptif, di mana kita bilangnya memberikan authority atau self management ke employee kita. Kita fokus kepada individual career development. Kamu di sini mau apa? Kamu mau jadi apa? Apa yang mau kamu capai? Value kamu apa? Apa yang mau kamu tempuh, gitu kan? Gimana itu bisa align dengan value-nya Viventis. Jadi value yang kita tanamkan salah satunya itu adalah di agility terus kita juga ada di kolaboratif. Kemudian karena kita ngomongin career well-being, we need to be able to be well ourselves, gitu. Nah, jadi sebelum kita melakukan konsultasi kita atau ngasih insight, gitu ya, kita juga harus tahu capability kita di mana, gitu. Jadi yang terus ditanamkan oleh Viventis selain memperkaya atau disebutnya upskill ya, selain terus menerus belajar, continuous learning, gitu, terus mencoba hal baru, menyerap hal-hal yang memang relevan dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang memang punya dampak untuk diri kita sendiri. Karena kita percaya kalau misalnya value individu dan value perusahaan itu sama. Nggak usah sama 100%, bisa berjalan beriringan, itu akan lebih mudah bekerja bareng. Jadi tahu nih arahnya kemana, gitu kan. Jadi kalau disuruh lari, ayo kita lari bareng. Kalau nggak bisa lari, jalan cepat aja dulu deh mbak, gitu. Kaki saya lagi sakit satu, gitu kan. Karena tadi orang-orang ini kan punya banyak challenge masing-masing ya. Betul. Gimana nih? Ya udah, kamu dibantu yang lain, gitu kan. Ya udah, gitu. Itu tadi collaborative nature. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya menarik yang dari sana ya. Sebenarnya itu haruskah selalu mulai dari pemimpin or leader dalam perusahaan, atau sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing sebagai pekerja juga? Saya selalu berpendapat dan percaya bahwa itu harus dari diri kita sendiri. Kemarin saya diskusi juga dengan tim saya yang seumuran mungkin. Karena di situ ada kata-kata anak muda. Always. Terus saya merasa saya udah nggak muda lagi ya, gitu. Saya mencoba memahami kenapa ada pertanyaan seperti ini. Kenapa harus bertanya seperti itu? Jadilah diskusi tuh kemarin tuh di kantor tuh. Karena kemarin pas hari di kantor kan. Kenapa sih? Kenapa harus bertanya? Ya harus dari pemimpin? Enggak juga. Menurut saya komitmen kita untuk maju, komitmen kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, itu datangnya harus dari diri kita sendiri. Pemimpin itu, leader itu bisa membantu, mensupport ya tadi, memberikan arahan, atau kamu butuh apa sih? Saya bisa bantu apa, kamu apa nih? Memfasilitasi. Kalau kita bilangnya coaching ya. Gitu kan. Counseling, coaching, guiding. Terus kamu butuh training apa lagi nih? Supaya kamu bisa dapat itu gitu, supaya kamu dapat ke titik itu. Tapi kalau kamunya nggak mau, percuma. Yang ngejalanin siapa? Kita gitu kan. Benar. Terus kalau misalnya saya maksa, Risti ayo nih training ini, ya udah deh. Tapi apa sih? Udah males gitu kan. Kamu akan menjalankan. Tapi apakah itu akan punya value khusus di Risti? Enggak dong, karena Risti akan melihat, ya ini disuruh bos saya. Iya, bukan datang dari diri sendiri. Betul, jadi balik lagi ke kita mau apa enggak?
Saya percaya semua orang bisa. Pertanyaan dasarnya adalah mau atau tidak. Oke. Balik lagi ke Diri sendiri. nice. Jadi kalau saya bilang sama tim saya, kamu jangan komplain A B C D E F G keluar ya. Kamu sudah melakukan apa? Yes. Kamunya mau apa enggak? Kamunya berani apa enggak? Gimana ya Mbak? Iya, nggak valid dong komplain kamu. Kamu melimpahkan itu ke pihak lain atau ke nggak ya pihak ini bisa orang lain atau misalnya sistem gitu kan. Tapi apakah kamu sudah mencoba? Kamu mau untuk mencoba? Iya. Kita Jadi senyumin senyum aja aja. ya. Karena biasanya kalau saya udah begitu, tim saya udah tahu. Iya Mbak. Kejawab sendiri. Kejawab sendiri. Nah itu tadi sebagai leader kita bisa mendorong mereka. Yep. Kita bisa terus-terusan ya kalau leader yang agak ekstrim gitu ya mecut terus. Ayo kamu harus gitu bisa. Yang membatasi itu cuma diri kita sendiri. Yep. Gitu. Kalau kitanya nggak mau ngerjainnya juga cuma setengah-setengah. Dan kayaknya banyak banget peribahasa kalau kita ngerjain setengah-setengah tuh pasti banyak penyakit hatinya gitu loh. Jadi kayak ngapain sih gitu. Jadi banyak kalau sekarang jadi overthinking. Aduh capek banget disuruh ini disuruh itu. Burn out lah ujung-ujungnya. Baru lagi ini lagi Iya, kan. bahasa Saya burn out. Udah kayak kamus kita hari ini. Dan kamus yang selalu banget trending. Ngomonginnya lagi trending juga nih Mbak. Sekarang nih fenomena job hoppers di kalangan anak muda juga lagi trending nih Mbak. Biasanya job hoppers itu punya stigma yang agak negatif karena baru berapa bulan kerja udah pindah gitu. Nah kalau misalkan dari Mbak Miranti sendiri nih ngelihat gimana sih supaya nih yang job hoppers ini nih tetap punya value Mbak gitu dilihatnya. Saya kemarin nanya hal yang sama. Oke, kalau boleh saya luruskan, job hoppers itu bukan fenomena baru. Oh, Karena saya di industri ini udah cukup lama. Dari dulu job hoppers itu udah ada. Yep. Sekarang jadi fenomena karena masifnya sosial media dan informasi yang kita terima per detik sekarang ini. Kalau dulu kan kayaknya itu nggak ada di Twitter deh. Gitu kan. Dulu belum ada LinkedIn. Betul, udah ada tapi tidak mungkin tidak seagresif ini. Semua orang join LinkedIn gitu kan, dan atau ya tidak ramai aja gitu kan. Nah sementara sekarang semua kita kayaknya kamus pertama itu ada apa sih, coba kita lihat dulu gitu kan di situ ya gitu di platform sosial media apapun itulah. Tadi job hoppers itu dari dulu terminologi ini tuh udah ada. Yep. Nah sekarang spesifik di kalangan anak muda. yang saya balik lagi nih bertanya, tapi saya mau tanya konteks dulu nih. Anak muda berhenti dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain dengan periode kayak misalnya 5 bulan, 8 bulan. Mereka balik lagi secara sadar berhenti dan join perusahaan yang lain dengan periode yang sebentar-sebentar. Itu fakta yang nggak bisa diubah ya. betul. Makanya disebutnya job hoppers. Okay. Jadi menurut saya sudah harus menerima kalau itu adalah faktanya. Gimana kita bisa tetap valuable ketika kalian memutuskan untuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain? Kalian tahu kan kenapa kalian memutuskan pindah? Iya, Ya. harus tahu. Apa yang dicari? Kalau mau dilihat dari perusahaan ya kalian harus bisa menunjukkan apa yang saya bisa. Showcase your capability and do it. Itu. Oke. Jadi kalau tadi pindah-pindah, tapi kalau kamu capable, saya rasa perusahaan pun tidak akan punya masalah Yep. dengan periode kerja yang sebentar-sebentar. Kalau kamu memang capable. Nah sekarang tadi apa jadi negatif? Iya, Kalau ada balik lagi stigma itu, nah negatifnya. itu kan sebenarnya gimana kita merespon. Yep. Ada satu hal itu fakta yang tidak bisa diubah. Gimana kita merespon terhadap fakta ini? Apakah kamu mau ikut-ikutan jadi negatif dan jadi menurunkan kepercayaan diri kamu terhadap capability kamu, atau yaudah ini memang faktanya, tapi saya tahu apa yang saya cari, apa yang saya mau. Ya ditimpakan saja dengan capability kita. Oke. Iya kan?
gimana kita merespon juga itu penting. Kamu mau ikut gerombolan yang mana nih, Yeah. gitu kan? Mau yang ikut dicap negatif ke sini bisa, betul-betul bisa. Apakah kamu terus akan ikutan sedih dan murung gara-gara itu? Pilihan kamu. Iya. Atau kamu mau, you wanna do something about it? Ya udah, buktikan. Kamu capability-nya apa? Kamu bisa apa? Value kamu yang bisa diberikan ke perusahaan baru apa? Kalau kamu bisa, saya yakin usernya, HR-nya juga udah akan lihat potensi kamu. Ya udah ayo, yaudah Ellen ayo. Gitu. Kitanya harus yakin dulu ya. Betul. Tuh, makanya anak muda maunya apa? Pertanyaan yang sama. Kalian anak muda maunya apa? Nah, pertanyaan balik lagi ke Sobat Medio ini, maunya apa? Jadi harus tahu dulu ya kita fokusnya mau kemana. Nah, tadi kan mungkin kita lebih ngobrolin memang yang kayak ya mau semuanya memang harus ujung-ujungnya dari diri sendiri gitu ya. Pemimpin hanya bisa memfasilitasi. Tapi kalau kita ngobrolin soal growth mindset yang benar-benar kita mau belajar gitu, kemauan untuk belajar lagi, gimana sih sebagai pemimpin atau di dalam perusahaan itu harusnya memfasilitasi itu untuk mendorong employee atau karyawan-karyawan yang di sana untuk tetap bisa menggali growth mindset itu, biar lebih apa ya, rasa pengen tahu atau curiosity-nya itu lebih terbangun gitu. Kadang kan orang ngerasa kayak stuck gitu, mungkin harus ada dorongan juga dari perusahaan atau leadernya, bukan dari diri sendiri gitu. Ada nggak? Ini berarti udah masuk ke faktor ekstrinsik Iya, gitu. extrinsic. Kalau kita ngomongin kayak gini, berarti base-nya adalah internalnya kita udah pengen maju nih, gitu Yes. ya. Oh, oke. Kita harus samain itu dulu nih, karena balik lagi tadi, ya saya gini aja udah comfort zone, asik. Saya udah nyaman lah, gini aja udah cukup. Tapi pada dasarnya manusia nggak pernah merasa akan selalu ingin lebih, karena kita tidak pernah merasa cukup akan apapun itu. Nah, berarti gimana membangun ekosistem ini? Yes. Di sini betul ada peran pemimpin yang sangat penting, leader-leader ini. Ini kembali kepada saya nggak bisa mengeneralisir ya, karena tadi semua orang beda. Dari orang pun mereka juga bertindak di dalam skop organisasi perusahaan kan. Jadi balik lagi, as leader, saya suka punya pertanyaan, what legacy I want to leave behind. Oke. Saya mau jadi leader yang kayak gimana sih? Saya mau jadi leader yang super bossy, atau saya mau jadi leader yang memang bisa berdampak lebih kepada tim saya. Berdampak lebih itu impresinya nggak cuman kerjanya disuruh Mbak Mira, tapi saya juga ingin mengerjakan ini. Itulah minimal dampaknya, impactnya begitu ya. Jadi as a leader sendiri, kalau saya apa ya? Pertama, open communication, open and two-way communication. Always, yeah. Two-way. Dan basic role dan yang paling sulit dikomunikasi apa? Listening, mendengarkan. Karena kita cenderung mendengarkan untuk merespon daripada mendengarkan untuk memahami. Banyak terjadi. Saya pun suka seperti itu ya. Saya juga pasti begitu, gitu. Tadi karena manusia kan naik turun ya. Cenderung ya. Iya, pasti ada aja gitu kan. Gini, iya deh, biar cepet gitu. Iya aja kan. Padahal nggak betul-betul mendengarkan, memahami konteksnya, itu yang perlu kita lakukan. Itu yang at least saya terapkan. Dan tadi kita juga harus ngebangun culture of trust kalau di Viventis seperti itu. Gimana tuh culture of trust? Itu nggak sekali jadi. Proses. Dan gimana juga kita bisa mempercayai tim kita gitu. Jadi kalau di Viventis atau di saya sendiri, saya bisa mempercayakan dia untuk mengambil keputusan sendiri. Kalau mereka buat salah, ya sudah. Ada konsekuensinya kan? Dari salah itu, apa yang terjadi? Apa yang bisa kita tarik, pelajari? Kita harus gimana? Kalau mereka sudah buat salah, apa yang saya lakukan? Oke, udah salah. Oke, Risti gimana? What can I do to help you? Saya bisa bantu apa? Kamu butuh apa?
ya saya butuh Mbak Piranti ngomong sama kliennya gini. Kadang saya membiarkan, enggak, kamu yang harus ngomong, saya akan ada di situ. Coba dulu kamu ngomong, saya akan bantu, saya akan ada di situ, saya akan bantu. Tapi kamu harus ngomong. Kenapa? Karena menurut saya kamu juga harus bertanggung jawab Karena kita yang dengan melakukan keputusan yang sudah kamu ambil. Itu caranya juga kita bisa empower atau fostering, meneruskan gitu leadershipnya gitu. Cara gaya kita memimpin, karena kita kayaknya lebih cenderung meniru ya, lebih mudah meniru kan. Kalau kita nggak bisa memberikan contoh yang bagus, ya nggak salah gitu kalau ternyata gitu juga ke bawahnya gitu kan. Nah, sebisa mungkin kontrolnya ada di si leader ini. Gitu. Itu yang saya bisa sharing ya. Gimana leaders, pasti yang lain tuh pasti punya cara sendiri lah. Beda-beda semuanya. Itu tadi karena background saya beda, industri saya beda gitu kan dengan misalnya leaders di sini gitu. Itu pasti beda cara mereka. Dan itu nggak apa-apa karena kita harus selalu, kalau saya bilang kita harus selalu trial and error. Gak semua yang kita lakukan itu berhasil, pasti ada gagalnya. Dari gagal ini kita punya privilege untuk belajar apa enggak. Kalau gagal terus kacaunya jadi disaster, kadang memang itu yang kita harus, itu jadi pelajaran pahit banget memang. Dan itu terjadi, dan itu normal. As a leader kita juga harus bisa merespon itu dengan lebih baik dong ke depannya. Gitu. Kalau misalnya di iniin nanti susah ya. Oh iya, ya namanya juga hidup ya, naik turun susah ya. Ups and down. Nggak selalu lurus. Kadang tujuan kita di sana tapi jalannya nggak selalu mulus nih lurus, kita harus belok dulu kanan kiri dikit gitu kan. Tapi ya visinya harus jelas. Direction harus jelas, komunikasi harus jelas. Tadi itu ngebangun culture of trust. Yang jadi karena kita harus bisa appreciate each other ya. Menurut saya gitu kan. Tadi punya respect yang sama, memperlakukan orang juga sama gitu. Nggak bisa sembarangan tadi. Kita hidup di sosial. Kita terikat norma-norma sosial ya. Itu yang juga harus diingat gitu. Listen better. Listen better to respond better. Oke. Dari tadi kita udah ngebahas beberapa kali kata kuncinya adaptasi nih Mbak. Kira-kira kalau untuk para kandidat gitu ya Mbak, ada masukan nggak kayak upaya apa sih yang bisa mereka lakukan supaya tetap agile dalam perjalanan karir mereka itu? Jawabannya adaptasi. Enggak, maksudnya gini, saya melihat kata-kata ini tuh sering banget, terutama ketika pandemi. Karena kita tuh harus agile, harus bisa sana sini, nggak boleh kalah sama pandemi gitu kan. Kita juga butuh proses untuk adjust ya, untuk menerima bahwa kita waktu itu bulan Maret 2020 tuh kita nggak bisa keluar sama sekali. Kita harus menerima dulu, terus self controlnya juga harus oke gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita respon ke depannya gitu. Nah, sebelum agile kan harus adaptasi dulu nih. Kita harus tahu dulu nih limitasi kita di mana, kurangnya kita di mana. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, saya tahu nih kurang saya nggak bahasa Inggris. Saya bisa apa sih? Saya bisa belajar dari teman, ikut course. Betul. Sekarang kan semua ada di internet. Aksesnya mudah lah. Kamu dengerin musik dari luar, artis-artis luar itu kan bahasa Inggris ya. Cari liriknya. Ada banyak cara sebenarnya. Dan sekarang jadi gemes sendiri karena sekarang anak muda punya akses jauh lebih mudah daripada saya dulu gitu. Kalau saya ngomong dulu banget nih ketahuan ya berapa jauh banget. Tapi itu semua berkembang kan. Anak muda sekarang itu punya lebih banyak akses terhadap informasi, terhadap tadi course-course online. Kalaupun nggak bisa course online ya belajar sama teman yang Ellen nih jago nih bahasa Inggris ya, Ellen ayo dong gini-gini gue traktir bakso deh. Ada banyak cara kan. Gitu. Nanyain gimana mau agile, ya kamu bisa adaptasi begitu nggak? Bisa mau melakukan itu apa enggak? Saya mau agile nih, tapi yang saya bisa lakukan sekarang cuman diem aja dulu deh karena susah juga nggak bisa kemana-mana. Itu kan hanya alasan buat saya ya jadinya. Ya semua orang juga punya alasan dan alasan itu gampang banget dibuatnya.
Benar. Apapun bisa jadi alasan. Kita nggak bisa menyerahkan semua kontrol atas hidup kita ke orang lain atau ke ekosistem di luar Right. dari kita sendiri kan. Benar. Kan yang punya kontrol akan hidup kita tuh kita. Ya. Apa ya? Kita nggak suka dikontrol orang. Ya dong. Dikontrol orang tua aja. Kalau udah semakin dewasa tuh semakin aduh apa sih gitu Iya, kan. iya. Kan gue udah dewasa nih gitu. Gak suka kan. Makin dilarang makin Tapi- jadi. Betul, tapi kenapa kita menyerahkan itu terhadap ekosistem yang kita nggak punya kontrol, nggak punya kuasa atas apapun itu? Kenapa gitu? Itu jadi pertanyaan big question mark for me terhadap anak muda. Anak Jadinya muda. anak muda nggak usah gitu. Saya juga sering ngobrol kayak gini sama tim saya Iya, gitu. iya. Kenapa sih kayak gini? Karena saya mencoba mengerti. Ya mungkin dia experience-nya begini mbak, begini. Oke. Tapi ya itu kan bisa diobrolin gitu kan, bisa sharing. Itulah poinnya kalian punya teman. Iya. Gitu. Nah jadi itu tadi something that you can control over is your life. Do something about it rather than making excuses or complaining this is not working. I don't like this person gitu kan. Gak suka deh orang ini toxic. Asik. Baru sekali dua kali nggak setuju dengan pendapatnya dibilangnya toxic. Kan semua orang berhak mengutarakan pendapat ya. Dan kita harus menerima kalau ada perbedaan pendapat. Fokus what you're good at, focus on, expand. Buat saya kayak gitu sih. Jadi kayak saya fokusnya mau di sini, dari sini saya bisa expand kemana nih? Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Apa yang bisa saya lakukan? Saya punya kontrol apa enggak? Kalau enggak, saya butuh bantuan apa enggak? Gitu. Bisa nggak saya cari bantuan ke sini, ke sini? Ya. Kan daripada mikirin berjuta alasan kenapa itu tidak berhasil, Lebih baik fokus ke depannya lebih gimana. baik cari celah. Gitu. Kan orang Indonesia tuh kreatif semua ya. Anak-anak muda sekarang itu kreatif Kan banget. banyak alasan tadi. Karena banyak alasan. Gini, kalau kalian bisa mencari 1000 alasan, kenapa tidak bisa mencari 1000 cara? That's it. Nah itu, karena sebenarnya kreatif gitu. Oh sangat kreatif, kalah Kalah kan. kalah Tapi gitu. kreatifnya harus digunakan dengan yang baik. Nah, gitu. Dengan yang benar, dengan tujuan yang baik. Ya, tadi tapi saya harus terima zaman berubah. Yap. Gitu kan. Saya harus adaptasi juga gitu. Oh, kayak gitu. Makanya tadi saya juga belajar. Ini belajar dari Risti, belajar dari Ellen, itu jangan pernah ragu untuk cari tahu dan belajar ini gitu. Oke. Karena kan kita juga masih hidup ya. Kita Benar. juga harus gimana nih kita bisa harus terus hidup and sustain gitu kan. Yap. Adaptasi, agile. Setelah adaptasi baru bisa agile, baru bisa menavigasi kalau dikecewakan oleh orang ini ya udahlah gitu kan ke sini agile kan gitu ya. Enggak terus-terusan. Nggak overthinking. Aduh, bahasa baru gitu. OVT katanya anak-anak sekarang. Ya itulah, oke. Nah tadi mungkin soal generation gap juga kan ada perbedaan nih ya, entah itu dengan generasi X, Y, Z, Boomer gitu. Sebenarnya untuk sebagai leader menciptakan ekosistem kolaborasi yang lebih baik lagi itu seperti apa sih? Mungkin dari pengalaman Mbak Mira sendiri. Kalau pengalaman saya sih, memang kuncinya itu ada di leadernya ya. Kuncinya di leadernya, tapi balik lagi itu tadi kita ngomongin soal gimana sih bisa menciptakan ekosistem yang kolaborasi. Sebelum kolaborasi itu kita kenal, kita komunikasi. Balik lagi kemana? Komunikasi. Leader memang harus memulai karena ada porsi lebih besar dari mereka yang dituntut untuk memulai itu. Iya. Gitu as a Authority leader juga ya. betul karena kan mereka ya sebagai leader kan ada porsi yang lebih besar daripada staffnya gitu kan. Nah mereka ada tuntutan untuk melakukan itu. Ekspektasi sebagai leader untuk memulai sesuatu itu memang lebih tinggi porsinya. Tadi komunikasi dan sekarang kan platform komunikasi ada banyak. Pilihlah yang sesuai dengan yang sudah disepakati bersama gitu. Jadi kalau misalnya di grup WhatsApp, di grup kan sekarang banyak aplikasi untuk kerja ya, workspace gitu kan, online workspace di situ atau nggak bisa nih kita harus meeting seminggu sekali, kita meeting seminggu sekali. Ciptakanlah tadi kalau experience saya sih itu tadi open communication yang juga dimana semuanya punya respect yang sama.
gitu. Dan ingat ya tujuannya kan itu kerja di satu perusahaan yang sama, Yep. bukan musuh. Gitu ya. Terlalu kalau- kompetitif kadang-kadang betul, kan. kita. kompetitif itu nggak apa-apa. Baik, Kita sangat harusnya kita embracing atau menerima bahwa hidup itu akan selalu penuh dengan kompetisi, iya kan? Yep. Kompetisi itu normal. Tapi kalau misalnya lagi ada komplain dari customer, kalian itu tidak berkompetisi internal. Iya. Kalian harusnya berkolaborasi untuk menanggulangi gitu ya, atau Memecahkan masalah gitu customer, ya. iya. Karena you're on the same team, Right. iya kan? Enggak lah udah Ellen gitu enggak. Loh ujung-ujungnya ada Ellen juga di situ gitu Iya. kan. Itu kemudian mungkin yang perlu digaungkan juga adalah ada juga namanya informal communication. Kadang dibutuhkan. Kalau saya dulu sebelum pandemi nih, kalau ada pengalaman saya, kalau misalnya Ellen deh gitu, aduh ini Ellen kenapa ya nggak produktif nih gini-gini. Dan ngopi yuk, Ajak ngobrol. ajak ngobrol. Saya biasanya keluar dari konteks kantor. Karena kalau di konteks kantor, kamunya udah pressurize sendiri. Aduh, Kerjaan Ngomongin apa lagi. nih? ya gitu kan. Ngomongin apa nih? Iya betul. Dan kan Ellen udah tahu dia nggak produktif ya. Dia Iya, pasti udah tahu sadar. kan. Aduh, Mbak Mira mau ngapain nih? Udah ini kan gitu. Iya. Ajaklah keluar. Esensinya menurut saya semua orang tuh harus diberikan konteks. Biasanya saya tanya, is everything okay? Kamu lagi ada masalah apa? Oke. Gitu. Dan memang tadi saya bilang kan ada porsi leader yang itu udah jadi tanggung jawabnya leader Iya. untuk coaching, guiding, mentoring timnya. Gak bisa dilepas gitu aja. Gitu. Ada porsi memang kita yang memang harus kayak megangin tangannya dulu nih sebentar. Oke. Saya ada di sini nih untuk support kamu. Kamu butuh apa? Kayak gitu sih. Membentuk hal-hal yang dimana mereka bisa ya tadi culture of trust kan. Yep. Jadinya. Dan trust itu nggak bisa 2 hari sekali doang saya ngopi sama Ellen terus ada langsung wah nggak dong. Iya, semuanya butuh proses. Mengenal rekan kerja, anggota tim Iya semuanya. intinya saya percaya Dan kalau mau ya. nggak kenal kalau nggak ya nggak apa sih dulu ya tak kenal maka tak sayang. Iya, Iya. tak kenal kata sayang peribahasanya. Ya peribahasanya itu Iya, ya. iya. Ya nggak usah sampai sayang sih gitu kan. Tapi kan kita kerja bareng nih. Iya. Care lah ya. Iya, Caring. jadi I care enough about your job. Do you care enough about your job? Yep, yep. Kasarnya begitu kan sebenarnya. Tapi di antara care itu saya mau tahu ada apa sih Ellen? Ternyata misalnya saya baru putus, bla bla bla. Wah. Dan itu mungkin terjadi. Iya. Itu kan satu kalau di psikologi itu kan sesuatu perubahan yang terjadi internal yang mungkin akan crossing ke profesional. Yes. Dan kita namanya manusia susah banget memisahkan personal problem ke itu profesional. Itu akan terjadi balik lagi karena ini anak muda ya harus dibantu gitu kan, harus ya dulu juga saya pernah patah hati, dulu saya juga misalnya pernah kecelakaan gitu kan. Dengan sharing, gimana saya bisa bantu kamu untuk ini nih karena tadi kamu punya kewajiban Iya, iya. gitu. Harus punya empathy juga ya. as Betul, leader. itu kan lebih di empathy-nya, communication, compassion-nya gitu. Right. Nice. Oke, gak kerasa banget Mbak. Iya, iya. Ini kita udah ngobrol panjang. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak. Dari Mbak Miranti ada nggak advice untuk para leader yang sedang menghadapi era disrupsi saat ini? Menurut saya perubahan dan disrupsi itu nggak akan pernah berhenti. Pasti ada aja. Ya, kita nggak pernah nyangka 2 tahun yang lalu ada pandemi. Betul. Bengong kan semua. Iya. Kaget. Gimana gitu ya. Pusing semuanya. Pusing. Leader. Gimana gitu. Terus saya waktu itu saya memutuskan ya udah kita meeting online. Kebetulan karena kita udah terbiasa juga dengan meeting online. Jadi nggak kaget ketika harus sana sini gitu. Dari tiap hari dulu kita meeting sehari itu 3 kali. Kenapa? Untuk create habit. Kesel nggak? Sekarang dengarnya ngapain sih sehari 3 kali gitu kan? Kenapa? Itu untuk membuat habit juga. Oke. Nggak ada yang suka dengan perubahan. Iya. Bener Iya kan? banget. Apalagi yang udah lama di perusahaan terus tiba-tiba berubah. Tidak ada yang suka dengan perubahan. Kaget duluan kan? Iya. Tapi kita harus menghadapi itu. Tadi adaptasi. Buat habit dulu. Terus trial and error. Ya dipikir kalian saya nggak capek apa hosting meeting sehari 3 kali. Jangan kira kalian yang capek dengerin yang lain ngomong. Saya juga capek gitu kan. Kita juga sama-sama kerja.
tadi as a leader menurut saya what you focus on expand di situ. Yang kedua ya jangan lupa kita punya accountability to our team members. Yes. We need to be well as a leader sebelum kita showing what's your leadership style is kayak gimana. Gitu. Kalau saya balik lagi, kalau saya ngomong sama rekan saya misalnya yang juga leader, kamu mau jadi leader yang kayak gimana? Apakah dengan yang kamu lakukan sekarang bisa mencapai ke sana? Or you need to do something different? Atau kamu harus belajar lagi? Gitu. Nah, belajarnya ini kan bisa membantu menghadapi semua tantangan, perubahan-perubahan yang ada. Mau besok mungkin 2 minggu lagi mungkin podcast udah nggak ini. Apalagi nih yang baru. Bisa nggak kita apa sih Risti itu apa sih gitu kan? Apa sih, oh ini gini. Kalau nggak tahu jangan sungkan untuk bertanya, untuk cari tahu gitu kan. Itu tadi, focus on expand, don't forget about being a leader. Ya tanggung jawabnya berat memang, tapi menurut saya itu role yang buat saya sih jadinya empowering diri saya sendiri ya. Harusnya semakin tinggi gitu, saya semakin bisa belajar banyak dari orang sebenarnya, karena nature saya suka gitu untuk belajar, untuk belajar gitu, belajar banyak lah. Ya, jadi ya itulah ya buat teman-teman yang mungkin pengen jadi nantinya pasti akan jadi leader juga. Oh pasti. Entah itu buat diri sendiri atau nanti buat tim. Nah itu mesti diingat-ingat tuh pesan-pesan yang tadi. Listen better juga itu paling penting. To respond better. Right. Nah kita udah dengerin pengalaman dan insight-insight menarik dari Mbak Mira. Thank you so much for your time. Thank you. Dan juga ceritanya. Kalau begitu aku Ellen pamit undur diri. Aku Risti pamit undur diri juga. Jangan lupa Terima kasih. untuk tonton konten lainnya dari Podcast Obsesif. Bye-bye, Sobat Medio.